ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa hadzalan utawi iki wong iku yatlubu mencari sapa hadza ad-dunya ing dunya bi amalil akhirati kelawan amal akhirat aman mongko utawi sapane wong iku ajhalul wi bodoh minhu saking man wa idza lam yaqdir lan ing dalem nalikane ora kuasa sapa man ala zuhdi ing atase zuhud fid dunya ing dalem dunya yang bagi mongko sayakjo lahu kadue man apa ayat luba nyentong hulati sapa man ad-dunya ing dunya ad-dunya ing dunya minal maliki saking raja minal maliki saking pemilik laha kadue dunya wa huwa lan utawi malik laha iku Allahu Gusti Allah fa inna qulubal khalaiki krana saatuhune pira-pira atine para makhluk iku biadihi kelawan kekuasaane Allah yukbilu madepake sapa Allah biha kelawan kulubal khalaik alaman ing atase wong akbala kang ngadepake yukbilu biha alaman akbala alaihi Allah akbala kang ngadep sapa man alaihi ing atase Allah wa yusakhiru lan menundukkan sapa Allah ha ing qulubal khalaik lahu kadue man bima ing dalam perkara yasya'u kang kersa sapa Allah ing ma masih tentang riya. Riya itu artinya melakukan amalan-amalan akhirat ini untuk mendapatkan pujian dunia. Wa man 'amila sholihat, barang siapa yang mengerjakan amal yang baik, wa habba ay ya'rifahun nas, dan dia ingin dilihat oleh orang lain, liyu'azzimuhu, agar orang-orang memuliakannya, wa yastani'u ilaihil ma'ruf, agar mereka berbuat kebaikan kepadanya, fahuwa mura'in, maka dia adalah orang yang riya, jahil bodoh, rohibun fid dunya, terobsesi tentang urusan dunia. Lianna zahid, karena orang yang zuhud adalah man seseorang lau aqbalan nasu alaihi, andaikan manusia memuji dia, bitta'zim, dengan rasa ta'zim, wa badlil amwal, dan memberikan uang, lakana, maka si Zaid ini yu'ridu an dalik, maka akan berpaling dari hal tersebut, wa yakrahuhu, dan akan membencinya. Wa hadza, tapi orang ini si Mura'in yatlubud dunya, dia mencari dunia, bi'amalil akhirat, dengan amalan-amalan akhirat. Faman ajhalu minhu, maka siapa yang paling bodoh? Sekarang gini,
Wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi, kalau ada orang yang nggak bisa zuhud, dia masih cinta dunia. Dia tuh masih cinta dunia. Minimal fayambaghi lahu, minimal dia ayat lubad dunya minal maliki laha. Minimal dia meminta dunia kepada sang pemiliknya. Wa huwa Allah. Siapa dia? Allah. Hati kita masih cinta sama dunia. Maka jangan sampai urusan-urusan akhirat kita pamerkan ke orang lain. Kalau kita belum zuhud dan masih mencintai dunia, maka sudah minta saja urusan-urusan dunia itu sama Allah, sama pemiliknya. Fa inna qulubal khalaiq biyadihi, karena hatinya para hamba itu ada di tangannya Allah Azza wa Jalla. Yuqbilu biha, Allah akan mengantarkan hati hamba kepada alaman aqbala ilaihi, kepada seseorang yang menghadap Allah. Wa yusakhiruha lahu fiha ma yasha, dan Allah akan menundukkan hatinya para makhluk. Orang pada datang ke sini karena dia pelanggan banyak, karena ditundukkan hatinya oleh Allah. Orang pada mencintai kita karena ditundukkan hatinya oleh Allah. Orang pada membenci kita karena ditundukkan hatinya oleh Allah. Orang tiba-tiba kepikiran, mau beli bubur ayam, lapar, akhirnya bubur ayamnya laris, ya itu semua karena Allah. Nggak perlu si tukang bubur ayam itu rajin-rajin sholat duha sekian rakaat biar kelihatan sama orang, biar bubur ayamnya laris. Nggak perlu begitu. Minta saya sama Allah, ya Allah lariskanlah, ramaikanlah jualan saya gitu. Nanti Allah yang mengetuk hati para makhluk agar gitu. Jadi nggak usah riak-riak. Wa ammal hasadulan anapun utawi hasad iku fa huwa mongko utawi hasad iku mu'adatun, memusuhi lillahi marang Gusti Allah. Mu'adatun utawi memusuhi lillahi kadue Gusti Allah iku zahiratun pertela. Jadi khobarnya yang tersimpan mubtadanya. Wa ammal hasadulang anapun utawi hasad iku fa huwa mongko utawi hasad iku mu'adatun, memusuhi lillahi marang Gusti Allah. Memusuhinya iku zahiratun pertela. Munaza'atun tuh ngeyel sebenarnya, menentang ya. Wa munaza'atun lan menentang lahu kadue Allah. Wa munaza'atun lan utawi menentang lahu kadue Allah fi mulkihi ing dalam kerajaannya Allah iku bayinatun bertela. Di annahu subhanahu wa ta'ala, krono satunya Allah subhanahu wa ta'ala iku idza an'ama ing dalam nalikane paring nikmat sapa Allah ala ba'di ibadihi ing atas sebagiane pira-pira kaulane Allah. Binikmatin kelawan nikmat. Wala syakka mongko ora mang iku maujud annahu satuhune Allah iku muridun ngarepake sapa Allah lidzalika maring mengkon-mengkonon in'amun ni'mah. Wa mukhtarun lan milih lan dan pilih lahu kadue Allah idza mukriha, krono ora ono kang maksa iku maujud lahu ta'ala kadue Allah ta'ala. Wa idza arada mongko ing dalem nalikane ngarepake sapa al abdu kaula khilafa ma ing nulayani perkara arada kang ngarepake sapa maulahu pangerane abad faqad asaa mongko teman-teman buruk opo al adabu adab wastaujaba lan narik faqad asaa mongko teman-teman buruk sopo al abdu al adaba ing adab wastaujaba lan narik opo al abdu al atoba ing kerusakan. Thumma innal hasada nuli satune hasud iku qad yakunu terkadang ono opo hasud
iku ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya, kal jahi kaya pangkat wal mali lan harta, wa hiya lan utawi umurud dunya iku asgharu luwih kecil, min ayyuh sada saking nyeto den hasudi, apa alaiha ing atase dunya, baliyam bagi balik sayak colaka kadue siro, opo antar hama nyento melas sopo siro, man ing wong, ubtulia kang den uji sopo man biha kelawan umurud dunya, wa tahmadalan ngalem sopo siro Allah ing Gusti Allah, alladzi kang afa kang nyelametake sapa alladzi ka ing sira minha saking umurud dunya, wa qad yakunu lan terkadang ono apa hasud iku ala umuril akhirati ing atase perkara-perkara akhirat, kal ilmi kaya ilmu was sholahi lan kesolehan. Hasud itu adalah dengki, cemburu atau tidak suka melihat orang lain senang. Dibalik, atau tidak senang melihat orang lain, tidak senang melihat orang lain senang, atau senang melihat orang lain gak senang. Jadi hawanya pengen selalu menghancurkan aja, menghancurkan. Orang hasud tuh begitu. Hasud itu memusuhi Allah. Memusuhi Allahnya itu nyata. Menentang kepada kerajaan-kerajaan Allahnya juga kelihatan banget. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya dengan sebuah kenikmatan yang mana tidak diragukan lagi. Allah yang menginginkan kenikmatan tersebut, Allah yang memilih kenikmatan tersebut. Allah tidak berikan maksa. Jadi Allah memilih siapa yang kaya, siapa yang miskin, itu kan kehendak Allah. Allah memilih mana yang tampan, mana yang jelek, mana yang tinggi, mana yang ondel. Allah semua. Mana yang pintar, mana yang enggak. Itu semuanya sudah dipilih sama Allah. Kalau kita ternyata hasud kepada seseorang, itu berarti seakan-akan kita enggak terima terhadap qada dan qadarnya Allah terhadap orang tersebut. Begitu. Dia pinter, dia cantik, lalu dia hebat, lalu dia ini, terus. Nah itu seakan-akan dalam hati kita itu mengatakan, kenapa sih ya Allah engkau ngasih kelebihan kepada dia? Kenapa dia engkau ngasih mobil ke dia? Kenapa? Saya nggak terima senurusan begitu. Jadi orang hasud itu mu'adatun lillahi dhahirah, memusuhi Allah, wa munaza'atun membangkang. Fa idza arada al-'abdu khilafa ma arada maula faqad asa'al adab. Jika ada seseorang dia menginginkan sesuatu yang bertolak belakang atau berseberangan dengan keinginan Tuhannya, berarti dia su'ul adab. Allah menginginkan dia kaya, Allah menginginkan dia terkenal, Allah menginginkan dia cantik, kitanya enggak, gitu loh maksudnya. Kita nggak suka dia cantik, kita nggak suka dia terkenal, kita nggak suka dia banyak temannya. Itu berarti keinginan kita dengan keinginan Allah itu kan berseberangan. Nah ketika berseberangan itu nandain berarti kita su'ul adab. Wastaujabal atab, dan kita sama saja menarik sebuah kerusakan takdir. Itu ya gitu ya. Oke. Berarti kalau ada orang yang lebih dari kita, dari urusan apa aja, lebih tinggi, ayahnya lebih kaya, rumahnya lebih bagus, kendaraannya lebih bagus, punya mobil, punya NMAX, kita nggak perlu ada kepengenan-kepengenan. Orang yang punya kepengenan-kepengenan itu berarti menandakan bahwa hatinya sangat rapuh. Tuh kenapa ya dia begitu? Tuh kenapa ya dia itu? Sebenarnya jawabannya satu, semua udah takdir. Allah takdirkan dia begitu, Allah takdirkan kamu begini. Mau apa lagi gitu maksudnya. Nah terus kalau kita misalnya sudah hebat, belum tentu kita nanti
kita udah hebat nih. Belum tentu juga nanti kita juga yang nggak ada puas-puasnya sih orang. Apa itu? Oh. Jadi nggak perlu ada kepengenan-kepengenan kayak orang lain. Saya bersyukur dilahirkan dari ayah A. Saya bersyukur dilahirkan di rumah A. Saya bersyukur jadi orang A. Saya bersyukur jadi suku A. Saya bersyukur dengan keadaan ekonomi begini, udah bersyukur. Loh, kalau kamu mencita-citakan untuk menjadi orang kaya, setelah kamu kaya, kamu juga pengen yang lain nanti. Nah, kalau memang dari awalnya kita kurang menerima takdir, sampai kapan aja kita nggak akan terima takdir sudah. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang pintar ada yang lebih pintar. Di atas orang kaya ada yang lebih kaya. Di atas yang terkenal ada orang lebih terkenal. Kita pengen seperti Raffi Ahmad. Raffi Ahmadnya pengen kayak Ronaldo gimana? Ronaldonya pengen kayak Elon Musk gimana? Bingung, jadi nggak tuntas-tuntasnya kita nih. Terus kita minimal kayak bupati. Bupati di depan gubernur nggak ada apa-apanya. Sampah. Gubernur di depan para elit-elit Senayan nggak ada apa-apanya sudah. Masa gubernur di depan para menteri lah, katakan nggak ada apa-apa. Presiden juga Pak Prabowo ketika kumpulan di PBB bukan siapa-siapa dia. Siapa yang ngejamu siapa, yang jalan kaki sendiri, apa sendiri. Nggak akan ada puasnya. Semua tingkatan-tingkatan itu ada sebayanya. Ada yang lebih ngunggulin. Kalau kita memang hatinya penuh dengan hasud, maka lambat laun meskipun cita-cita kita tersampai, ya hasud mah tetap hasud baik. Sekarang kita hasud sama teman-teman santri. Nanti ketika kita kerja hasud sama teman-teman kerja. Ketika kita jualan di pasar hasud sama warung sebelah yang lebih rame. Sebenarnya bukan lingkungannya yang harus beresin, ini hati kitanya yang harus beresin. Hati kita penyakit gitu. Nah, thumma innal hasad, sesungguhnya hasud itu qad yakunu ala umurid dunya. Terkadang ada pada urusan-urusan dunia nih, seperti kaljah wal mal, kedudukan, harta. Wahia asgharu min ayyuhsada 'alaiha. Nah, itu mah belum apa-apa sudah. Ya, bal yanbaghi laka an tarhama man ubtuliya biha wa tahmadallahi alladhi 'afaka minha. Dan harusnya kita bersyukur kepada Allah dan kasihan sama orang. Kasihan sama orang. Kasihan apa? Kasihan sama orang yang bergelimang dengan harta, kasihan sekali ya. Jangan malahan hasud. Ibaratnya harusnya kita dengki sama dia, sekarang kebalik saya kasihan sama dia gitu maksudnya. Kayak gini, kita rubah sekarang pola pikirnya. Yang tadinya kita hasud, hebat ya, enak ya, uripnya ya hebat, bestelan setiap waktu. Ditengok pagi, siang, sore, malam, kadang seminggu sekali sama orang tuanya gitu. Kita punya hasud begitu misal. Ayahnya sayang, punya kendaraan, kaya raya, sedangkan saya mah apa? Kalau pola pikir kita seperti ini, maka yang ada pada kita adalah kesumpegan. Dirubah pola pikirnya. Kasiannya sama dia, gitu loh. Montok keenak-enakan terus. Misal ya, kan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya. Adabul Alim wal Muta'alim bahwa orang tuh kalau nyari ilmu jangan banyak makan, jangan banyak jajan, jangan banyak enak-enakan, tapi dia kok hidupnya enak terus. Saya bersyukur kepada Allah di saat saya muda mencari ilmu seperti ini. Saya dalam keadaan hidup prihatin, ayah saya nggak punya, sehingga saya bisa bersungguh-sungguh. Kenikmatan-kenikmatan seseorang tatkala mencari ilmu itu menjadi mawani, penghalang-penghalang dia untuk manfaat. Sedangkan orang nyari ilmu dalam keadaan puasa, prihatin, nggak punya uang, itu justru jalan menuju kemulusan manfaat. Kita bukan berarti dirubah lagi. Enak ya, dia hidupnya enak, kaya raya, punya segalanya, kolam renang apa, dirubah. Kasiannya dia, matinya gimana? Gitu loh.
Nanti kalau mati kepikiran terus nih, hartanya siapa yang mau megang, ini hisabnya bagaimana, masuk surganya juga berat. Orang kaya masuk surganya berat. Orang miskin mah, apa yang mau dihisab? Mati tinggal mati. Ya ayam mati kan tinggal mati dia. Orang kaya mati keder dia, bagi warisan apa ini apa itu apa dan sebagainya. Ya kita nggak perlu hasud begitu. Jadi hatinya kita tuh yang tenang, jangan punya keinginan seperti orang lain dan nggak perlu ada keinginan menjatuhkan orang lain. Wa qabihun, ya kadang hasud juga ada pada urusan wa qad yakunu ala umuril akhirah. Kadang hasud juga ada pada hal-hal yang terkait dengan akhirat, kala ilmi was shalah, seperti ilmu dan kesolehan. Wa qabihun lan iku ala bil muridi kelawan seorang murid. Opo ayah sudah nyento hasud sopo murid man ing wong wafaqo kang nyocogi sopo man hu ing murid ala tariqihi ing atase dalane murid wa awanalan bantu sopo man hu ing murid ala amrihi ing atase urusane murid bal yambaghi balik sayekco lahu kaduwe murid ayyafroha opo nyento seneng sopo murid bihi kelawan man dianahu krono satuhune man iku soro dadi sapa man aonan iku penolong lahu kaduwe murid wa jinsan lan sak jenis ya taqwa kang watake sapa man bihi kelawan murid wal mukminu utahe wong kang beriman iku kafirun akeh bi akhihi kelawan sedulure mukmin. Nambah buruk lagi kalau ada seorang santri kok dia hasud sama pengurusnya, sama orang yang sudah mu'taniyah misalnya, ngajarin dia takror, ngajarin dia nahwu, ngajarin dia sorob, lalu dia kok hasud sama dia, itu udah su'ul adab. Wa qabihun bil murid ayyahsuda man wafaqahu ala tariqih. Buruk sekali sifatnya seorang santri yang punya rasa hasud kepada seseorang yang sudah menemani dia menuju jalan Allah misalnya. Wa awanahu ala amrihi, sudah membantu urusan dia, nyuciin bajunya, sudah pernah ngebantu, sudah pernah menolong, kok kita hasud sama dia, ya berarti kita nggak tahu terima kasih. Dan awas, banyak orang-orang tipenya begitu, dulu ditolong, kemudian lama-lama dia mentung tuh banyak. Ditolong, dibaikin, dimanjain, ya disuapin. Lagi susah juga kita datang misal. Lagi nggak punya uang, dikasih uang. Nggak punya kerjaan, diarahkan untuk kerjaan. Tapi lama-kelamaan dia justru menjadi ulet bagi kehidupan kita. Tuh ada begitu. Wal'iyadzubillah, jangan sampai santri punya sifat begitu. Qabihun bil murid ayyahsuda man wafaqahu ala tariqi wa awanahu ala amri. Kok hasud sama orang yang pernah nolongin kita tuh gimana ceritanya? Kita tuh hasud sama orang yang pernah nolongin. Bal yambaghi lahu ayyafraha bih. Harusnya dia merasa senang dengan kemajuan kakak kelasnya yang pernah ngajarin nahwu, ngajarin sorob, kok dia maju, seneng kita. Li'annahu sara aunan lahu wa jinsan yataqawwa bih. Karena bagaimanapun juga dia adalah seseorang yang pernah membantu saya. Itu, dan dengan kemajuan dia, maka soft saya juga akan lebih ketat lagi, lebih maju lagi. Wal mu'minu katsirun bi akhi. Orang beriman itu kan temannya banyak. Balil ladzi balik uang. Balil ladzi balik perkara yang bagi sayak jolil muridi kadue kaul. Opo ayyuhibba nyento demen sapa murid bibatinihi kelawan atine murid. Wa ijtahidalan bersungguh-sungguh sapa murid bi dhahirihi kelawan dhahire murid. Fi jam'in nasi ing dalam ngumpulake manusa. Ala tariqillahi ing atase dalane Allah. Wal istighali lan ketungkul bi taatihi kelawan taat maring Allah. Wala yubali lan ora peduli sapa murid. Afadalu anatah mutamaake sapa nashu ing murid
amfadola atawa ngutamaaken sapa murid hum ing nas. Fa inna dzalika mongko krana satune mengkonon-mengkonon kabeh iku rizqun rezeki minallahi subhanahu wa ta'ala saking Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhtassu hale mengkhususkan sapa Allah bi rahmati kelawan rahmati Allah man ing wong yasya'u kang kersa sapa Allah ing man. Ini dalam urusan agama, nanti kita pulang ke kampung. Nanti di kampung ada seorang kiai, itu maksudnya. Ya, kan di sini. Wa qad yakunu ala umuril akhirah kal ilmi was shalat, terkadang hasud itu ada pada urusan-urusan ilmu dan akhirat. Ada juga pada ilmu dan kebaikan. Kita jadi kiai di perkampungan, ada anak muda mondok, gitu loh. Kita sudah dihormati di situ. Kalau tahlilan, kalau marhabanan, kita pulang juga berkatnya gede-gede kita. Ini misal, orang hormatin kita, orang amplopin kita, kita didatengin tamu banyak, kita dipanggilnya kiai, dipanggilnya ustadz. Kita ada di zona nyaman banget lah pokoknya. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat kita yang imamin, marhabanan kita yang hadroh, marhabanan kita yang doa. Kalau ada kematian, kalau ada nikahan, kita pasti dipanggil. Kita udah jadi tokoh banget. Nah, tanpa sadar ada salah satu warga yang anaknya mondok. Pulang-pulang kan alim biasanya nih, pinter. Nah, kita nggak boleh hasud sama dia, nggak usah khawatir. Oh, kalau ada dia, ilmunya tambah pinter, mondoknya lama, nanti saya kalah nih kedudukannya nih, jatuh nih saya nih. Nggak usah panik begitu, tenang aja. Ya. Maksudnya waqabihun bil murid itu pun harusnya seorang murid ayah sudah man wafaqu ala qabih. Jelek kalau ada seseorang yang kok dia hasud sama santri, sama-sama di jalan Allah aja. Wa awanahu ala amri, harusnya berterima kasih. Santri 20 tahun, makasih ya Pak Yai, ini udah lama ngayomi masyarakat. Mudah-mudahan kamu nerusin ya. Bantu Yai ya, harusnya tuh begitu. Lah ini malah panik, nggak mau diganti imamnya, jangan dia imamnya, jangan dia. Salah ini, udah kekhawatiran berlebihan. Ada nggak? Ada, banyak nggak banyak. Gitu. Bal yambaghi lahu ayyafraha bihi li'annahu syara'a wajin sayyataqawwa bih. Harusnya dia itu merasa bangga, aduh ada banyak alumni pesantren di desa saya. Nanti insya Allah agama akan semakin kuat, akan semakin ditolong, semakin hebat lagi. Wal mu'minu katsirun bi akhihi. Enak banget kalau banyak orang pinter. Nah, sebaiknya seorang murid ayuhibba bi batinihi, hatinya tuh benar-benar senang. Wa yajtahida bi dhahirihi fi jam'in nas. Sekujur tubuhnya, tangannya, kakinya itu membantu agar ngumpulin banyak orang. Yuk, ayo di musola, ayo di masjid, wal istighalu bi ta'atih. Jangan malah dengki-dengkian yang kiai aja sama ustadz muda. Dan ini banyak ya. Kamu belum pernah terjun sih. Kalau Abi pernah di DKM masjid. Kiai sama ustadz tuh sering bontok-bontokan. Sebabnya kiai khawatir kalah pamor dengan ustadz. Ustadznya nggak bisa tampil gara-gara masih ada kiai kader kan jadi. Terus nggak usah wala yubali afadaluhu amfadalahum, nggak perlu mikirkan mereka lebih utama daripada saya atau saya harus lebih utama daripada mereka, nggak perlu. Fa inna dzalika rizqun minallah, kehormatan, kedudukan itu rezeki dari Allah. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan mengkhususkan sesuai dengan kehendak Allah. Lalu kiai itu dihormati, udah dihormati, biarin. Saya meskipun ilmunya lebih tinggi daripada dia, kalau belum dihormati ya sudah sih. Gak usah mencari kehormatan. Wa fil qalbi lan iku ing dalem ati akhlakun utawi akhlak katsiratun kang akeh. Mazmumatun kang tercela. Lam nadzkur akang ora nyebutake sapa kita ha ing akhlakun katsir. Hirson kerana kepinginan alal ijazi ngatasi mempersingkat. Wa qad nabbahna lan teman-teman ngingetake sapa kita ala ummahatiha ing atase pira-pira pokok-pokoke akhlak. Wa ummul jami'i lan ibu wis kabehane. Wa asluha lan asale akhlak.
wa maghrisuhalan gon tanamnya akhlak. Wa maghrisuhalan utawi gon tanamnya akhlak iku hubbud dunya, cinta dunia. Wa hubbuha mongko utawi mencintai dunia iku ra'su kulli khotiatin, sumbere saben-saben keburukan. Kama kaya barang waroda kang tumeka apa ma. Wa idza salima lan ing dalem nalikane slamet apa alqalbu ati minhu saking hubbud dunya faqad sholaha mongko teman-teman bagus sapa wong apa ati wasofa lan jernih apa ati wa tanawwara lan bersinar apa ati wa toba lan seneng apa ati. Wa ta'ahala, ta'ahala itu dicari ya. Apabila lupa wa ta'ahala lan apa ati liwaridatil anwari maring piro-piro kang numekai piro-piro sinar. Wa sholahalan bagus apa ati lil mukasyafati kadue mukasyafa bil asrori kelawan piro-piro rahasia. Terakhir, di dalam hati banyak sekali akhlak-akhlak yang tercela di dalam hati. Sebenarnya saya akan menyebutkan ini cuman hirson alal ijaz, saya pengennya mempersingkat saja. Terus intinya begini, waqad nabbahna ala ummahatiha, saya akan menjelaskan paslon-paslonnya saja, ibu-ibunya saja, wa ummul jami' atasnya saja, wa asluha pondasinya saja. Pada intinya wa maghrisuha hubbud dunya, kerusakan-kerusakan hati itu semuanya bersumber daripada cinta dunia. Cinta dunia itu sumber utama. Gara-gara cinta dunia nanti ada sombong, nanti ada hasud, nanti ada riya, nanti ada suudzon, nanti ada cemburu, nanti macam-macam. Jadi kalau pengen bersih hatinya, hilangin cinta dunia. Kan kenapa orang bisa sombong? Karena lagi ngejar dunia, lagi ngejar posisi. Orang bisa sombong itu kan ngejar posisi. Pengen diaku, pengen dialem, pengen dimuliakan, pengen diiyakan, pengen diapresiasi. Itu semuanya kenikmatan dunia. Hasud karena dunia. Pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen kehormatannya bertahan, sampai-sampai nggak pengen ada orang lain lebih hebat daripada saya tuh gitu. Kalau ada orang lain lebih laris, lebih hebat, lebih laku, nanti saya hancur di dunia ini. Dunia urusannya. Jadi urusan-urusan akhirat, urusan-urusan apa namanya? Hubbud dunya, hasud apa semuanya bersumber dari hubbud. Wa idza salimal qalbu minhu, jika hatinya selamat dari penyakit-penyakit dunia, faqad sholaha wa sofa, maka hati akan membaik, hati akan bersinar. Wa tanawwara, hati akan bersinar juga. Wa taba, dan hati akan merasa harum. Wa sholaha, dan hati akan layak lil mukasyafati bil asrar, untuk bisa mengetahui segala rahasia. Jadi kalau kamu pengen banyak tahu tentang banyak rahasia, maka hatinya harus dibersihin dulu dari cinta dunia, dari apa dunia, dari ini macam-macam. Dan bagaimana caranya agar kita bersih dari semuanya? Maka hilangkan cinta dunia. Faslun wallahu a'lam.